Shalom pemercaya yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Saya percaya semuanya baik. Ya, Anda hari ini sedang mendengarkan Journey of Christmas bersama dengan Pastor Elroy. Dan saya berharap podcast ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini menjadi hari yang luar biasa karena pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Even all of us in this nation still facing the pandemic COVID, but I still believe to God the best plan of Jesus Christ is coming to yet in your life. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Journey of Christmas kita di hari ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 23. Mari sebelum kita mendengarkan podcast ini kita berdoa. Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih. We thank for everything that you has done in our daily life, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur ketika kami mendengarkan podcast ini, kami dikuatkan, kami dibangun untuk terus mempercayai Allah dalam hidup ini. Even all of us still facing pandemic COVID, tapi kami juga sedang menanti Tuhan puncak perayaan dari Natal. Berikan kami sukacita dan sejahtera untuk terus memiliki pengharapan kepada Juru Selamat Mesias Anak Allah yang hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sahabat, podcast kita masih terambil dari dalam Matius 2 ayat 23, sahabat, Journey of Christmas. Setibanya di sana, dia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada kalanya Allah membiarkan orang merajalela dengan kejahatannya. Namun tidak selalu demikian. Ada saat Allah tidak akan membiarkan seorang pun melakukan tindak kejahatan yang menghalangi penggenapan rencananya. Allah tahu niat jahat Herodes. Itulah sebabnya ia campur tangan dengan mengutus malaikat untuk memberitahu Yusuf melalui mimpi agar sang bayi kudus bisa lepas dari usaha Herodes untuk melenyapkan dia. Allah punya rencana besar bagi umat manusia dengan menghadirkan Yesus dalam dunia ini, bukan? Oleh karena itu dia tidak akan membiarkan satu orang pun menghalangi terwujudnya rencana Allah itu. Even Herodes tried to kill Jesus, tapi semua rencana busuk dan jahatnya itu tidak pernah terjadi karena Allah punya rencana yang luar biasa sehingga bayi Yesus bisa mengungsi ke Mesir. Pada episode selanjutnya kita sudah belajar. Kembali Yusuf menunjukkan ketaatan setelah mendapat peringatan dari malaikat. Dia segera bangun. Malam itu juga keluarga muda itu melarikan diri dari teror yang dapat membinasakan mereka. Dan terutama bayi dalam kandungan Maria pasti tidak mudah melarikan diri dari wanita yang sedang mengandung di tengah malam buta seperti itu. Namun Yusuf tahu bahwa mereka harus segera pergi. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, benar saja Herodes memang tidak mengulur waktu. Dia segera melaksanakan niatnya, membinasakan semua bayi yang berada di bawah 2 tahun. Dia tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun kepada bayi itu untuk menjadi besar. Bayi Yesus sudah berada dalam perjalanan ke Mesir. Barulah setelah Herodes mati dan Yusuf mendapatkan pemberitahuan melalui mimpi, mereka kembali ke Galilea. Rancangan Allah memang tidak pernah gagal. Ya dan amin. Bahkan orang sekejam Herodes pun tidak akan mampu menggagalkan rancangan itu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, the good news for us, memang tidak semua orang menyambut kedatangan Yesus ke dalam dunia dengan sukacita. Herodes misalnya menyambutnya dengan kemarahan dan ingin menghabisi Yesus. Orang Majus menyambutnya dengan luar biasa, memberikan penyembahan dan harta benda mereka. Yesus lahir ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak ia lahir hingga sekarang ini, bersyukurlah kita yang dikaruniai iman, Anda dan saya. Ya, Anda dan saya yang dikaruniai iman untuk mempercayai dia sebagai anak tunggal Allah yang diutus ke dalam dunia untuk menebus manusia. Karena itu tugas kita ialah memberitakan kedatangannya agar makin banyak orang yang beroleh kesempatan untuk mendengar kabar baik itu. Bukankah Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Anda dan saya yang sudah percaya memberikan kabar yang sama, berita yang sama kepada orang lain supaya mereka percaya dan tidak dibinasakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mendapat kebenaran praktis bahwa ada banyak orang, there's so many people Tuhan, yang menyambut kedatangan Yesus dengan cara yang berbeda. Bahkan ada juga yang tidak suka kita seperti King Herod. Tetapi ada juga yang menyambut dengan gembira seperti para gembala dan orang Majus yang datang dan worship. Dan mereka membuka kotak persembahan dan memberikan hartanya bagi Yesus. Kami mau seperti itu Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami punya, kami dapat menjadi saksi bagi orang lain dimanapun kami tinggal dan kami berada. Tolong kami dalam nama Yesus, berikan damai dan sukacita bagi kami untuk memasuki dan mempersiapkan diri mencapai puncak Natal nanti pada tanggal 25. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua yang setia mendengarkan Journey of Christmas ini. Sampai jumpa dengan Pastor Roy pada besok hari. Kyrie eleison, Immanuel, Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.